Nah, tidak bisa mengatakan, oh Pak saya sudah pukul. Kata siapa? Kata si dia. Coba alat buktinya. Itu sampai terjadi pembacokan. Nangis ya, nanti ditangkap polisi. Wah. Nah, saya Kasat Bimas mempunyai anak buah 151 Babin Kamtibmas. Ya, itu siapa komandannya? Gue. Makanya dia sebut saya sebagai koboi. Lo jangan macam-macam. Artinya ada 151 kelurahan. Kalau saksi itu kan memperkuat alat bukti yang ada. Oh, saksi itu memperkuat alat bukti. Iya. Berarti kalau nggak ada alat bukti gimana? Ya susah. Pembegalan, Pak. Ketika kita dibegal, kita melawan, begalnya meninggal, kita dipenjara, Pak. Tapi kalau kita nggak melawan, kita bisa Korban. meninggal atau bahkan dirugikan dengan hilangnya nyawa. Minimal kendaraan kita, Pak. Okay. Gimana tuh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Awal Ponlove, tentunya dalam Ponlove Podcast di dalam channel Awal Ponlove. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sutori. Beliau ini salah satu polisi terkenal di Kota Bandung. Pak, saya mau nanya nih, bener nggak sih pangkat Bapak itu AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi? Betul. Oke. Kalau sekarang sendiri Pak di Polres sebagai apa Pak? Saya AKBP Dr. Andes Sutori MSI. Saya selaku Kasat Bimas Polrestabes Bandung, sekaligus saya punya ikon tersendiri yaitu Koboi Kabayan. Nah itu tadi ini yang bikin Pak Sutori terkenal. Jadi punya branding polisi Koboi Kabayan. Betul. Dan saya tuh nggak sengaja waktu itu ngelihat ada berita Pak, salah satunya insya Allah di Detik. Dan ternyata setelah saya lihat banyak di media-media lain. Salah satu yang membuat Bapak itu terkenal itu branding Koboi Kabayan, polisi Koboi Kabayan. Dan itu menjadi alasan kenapa masyarakat itu sayang sama Bapak. Boleh diceritain Pak sejarahnya Baik, Pak? Terima kasih ya. Kami dari jajaran Kepolisian Resort Besar Kota Bandung, ya kan, bagaimana untuk mencari simpati warga masyarakat agar tidak terkesan seram. Betul. Karena tugas Polri sebagaimana pasal 13 ya, bahwa tugas Polri adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, dengan ketiga tugas tersebut, bagaimana saya mendesain agar Polri lebih dicintai oleh masyarakat dan lebih bermasyarakat. Makanya saya mengambil ikon Kabayan. Karena di Tatar Pasundan, orang kalau sudah bicara Kabayan pasti tahu. Tapi Kabayan di sini adalah singkatan. Kabayan adalah kami bahagia melayani Anda. Jadi ada inklus dengan tugas pokok Polri. Jadi kami seorang anggota Polri akan merasa bangga dan bahagia apabila bermanfaat bagi orang lain. Sekaligus bisa melayani orang lain. Luar biasa. Betul. Tapi memang Pak ya, masyarakat itu, saya sendiri kalau ada polisi kadang sungkan, takut dan lain sebagainya. Betul, Pak. Tapi kemarin terakhir kita ketemu di acara Istighosa itu, kok Bapak bisa beda ya, welcome gini. Itu saya belum tahu kalau Bapak itu punya ikon tersendiri. Koboi Kabayan. Betul. Ternyata dilihat dari pertama aja saya belum tahu gimana. Kesan pertama lah gitu. Itu memang berbeda Pak. Cocok banget, makanya ini waktu yang sangat luar biasa. Beliau di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk hadir di Ponlove Podcast. Pak, ini saya ingin menceritakan sedikit, jadi biar Bapak nggak bingung apa sih Ponlove Podcast gitu. Silakan. Jadi gini Pak, saya itu kan basicnya, saya itu santri Pak. Oh, santri ya? Di Jawa Timur. Oh, santri ya? Betul. Oke. Nah, di Jawa Timur itu ada pondok namanya Bani Syihab. Oh Syihab. Cuma di situ Pak, sejarah banyak anak pondok yang ketika mondok di situ akhirnya bertemu jodoh di situ. Mondok di situ, berjodoh di situ. Nah, kemudian akhirnya anak-anak di situ mengatakan bahwa pondok itu adalah pondok cinta. Cuma dibikin ke bahasa Inggris. Sebetulnya nggak nyambung Pak. Ponlove, pon itu kolam, POND, kolam ya kan artinya. Terus love itu cinta. Ya tapi itulah namanya anak pondok. Dia nyebutnya itu ya udah sebut aja Ponlove. Makanya itu sekarang saya ambil untuk menjadi nama sosial media saya, Awal Ponlove. Dan di program ini namanya Ponlove Podcast. Nah, terkait kegiatan kita Pak podcast hari ini, saya itu mengambil dasar begini Pak. Di dalam Al-Quran itu kan Allah pernah berfirman,
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf Ya. wa yanhauna 'anil Mungkar. Jadi Ya. dan hendaklah ada segolongan umat di antara Ya. kalian Ya. yang mengajak pada kebaikan Betul. dan mencegah pada kemungkaran. Nah, Ya. dalam hal ini kaitannya kenapa Ya. saya ingin ngobrol sama Bapak Sutore, betul. yang mencegah atau yang mengajak kita Ya. untuk berbuat baik, lalu mencegah untuk Kemungkaran. kemungkaran itu Ya. adalah kita memahami apa itu hukum, Pak. Ya. Baru kita bisa Ya. melaksanakan itu semua. Oke. Nah, kaitannya di sini, Pak, saya ingin bertanya nih, Pak, gimana nih keadaan situasi Kamtibmas saat ini Kota Oke. Bandung, Pak? Baik, terima kasih ya. Saya tertarik dengan kata-kata mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu indikator bahwa umat manusia itu diwajibkan oleh Allah, kuciptakan jin dan manusia hanya semata-mata beribadah kepadaku. Betul. Jadi tugas manusia di muka bumi adalah ibadah. Tapi kenapa? Pertanyaan tanda tanya besar. Kenapa kok masih ada orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar? Betul, Pak. Karena tidak berefek dari sholat. Padahal orang sholat adalah orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dia sholat tapi masih melakukan itu. Berarti tanda tanya. Betul. Berarti Allah belum ridho. Makanya dengan kesempatan ini saya selaku Bimas. Bimas itu kami punya pandangan sendiri ya. Bimas itu adalah bimbingan masuk surga. Iya. Jadi cocok gitu. Oh ya boleh, bimbingan masyarakat itu kan menurut Polri, menurut hukum. Tapi menurut kami gitu kan, karena kami tugasnya adalah preemptif. Apa itu, Pak? Yaitu tugas Polri itu sebenarnya ada 3. Preventif, dan represif. Artinya kami memberikan himbauan. Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada halayak ramai, terutama warga masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Bagaimana tadi terkait dengan situasi kondisi di Kota Bandung? Bicara keamanan itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, kenapa Mas pengen punya rumah? Jawabannya adalah biar aman. Aman dari apa? Dari panas, dari hujan, dari binatang, dan semua. Jadi ternyata keamanan itu tidak semata-mata tanggung jawab Polri. Jadi keamanan adalah kebutuhan kita. Nah, itulah mindset yang harus kita benahi sama-sama. Terkait dengan perbuatan keji dan mungkar. Orang itu tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita menanam jagung, insya Allah tumbuh jagung. Kalau kita menanam kejahatan, akan berbuah kejahatan. Itu ada dalilnya, Pak. Man Betul. amila sholihan falinafsi, Betul. wa man asa'a Ya. fa 'alaiha. Nah, Luar biasa. untuk itu kami hadir. Untuk itu Polri hadir. Jadi hadirnya Polri adalah untuk menciptakan situasi Harkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia. Ya kan, terutama Jawa Barat dan Kota Bandung itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk saat ini alhamdulillah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kota Bandung aman kondusif. Dan kami atas nama jajaran kepolisian mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran warga masyarakat. Kemarin kita telah melangsungkan pemilihan umum. Dan alhamdulillah aman kondusif. Karena apa? Karena kita sudah dewasa, sudah butuh. Bahwa kita adalah butuh aman. Kita mau ke pasar biar aman. Kita mau sekolah biar aman. Dan itu adalah tugas kami, menghimbau. Salah satunya ini, namanya preemptif, memberikan himbauan. Agar apa? Agar tadi Bimas, bimbingan masuk surga. Orang mau berangkat haji aja ada bimbingan manasik haji. Padahal mau ke Mekah. Mau ke Mekah aja dibimbing, apalagi masuk surganya Allah. Tidak mungkin ketemu yang namanya ihdinas siratal mustaqim kalau tidak dibimbing. Makanya Polri hadir untuk membimbing warga masyarakat agar tidak terjumus kepada kenakalan-kenakalan remaja. Dan itu salah satunya adalah tugas kami, begitu Kang. Saya kok speechless sama Bapak. Keren Kenapa? banget. Karena gini, Ya, Bapak itu basicnya polisi. Polisi. Tapi kok bisa comparable sama agama gitu loh. ya kita harus. Karena tadi saya katakan, hidup muka bumi adalah untuk ibadah. Ibadah yang paling bagus di hadapan Allah adalah hablum minan nas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa betul. illa liya'budun. Itu Betul. tadi dalilnya. Betul. Berarti tadi tuh yang dikatain tuh kok dalil semua, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya untuk itu, ya kebetulan kami bukan keluaran pondok pesantren, tetapi kami mengamalkan apa yang diajarkan di pondok pesantren. Nah, itu masalahnya. Makanya tugas Polri ini adalah mengamalkan apa yang ada di pondok pesantren, kami yang mengamalkan. Nah, gitu. Ini juga pun berkaitan lagi wakil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum tak malun. Ya. Surga diwariskan oleh orang-orang yang mengamal, bukan Ya. ngomel kita Ya. ngomong toh, tapi nggak Betul. beramal, Pak. Betul. Luar biasa. Jadi Ya. saya tertarik nanti pengen sedikit mengkomparasi dengan Ya. pertanyaan yang berbau agama. Betul. Tapi sebelum itu saya mau lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi ini kan kita
kaitannya sekarang Idul Fitri kemarin, Betul. Ya, puasa. Jadi apa Pak langkah-langkah Bapak di sini di dalam mengamankan arus mudik atau mungkin sekarang arus balik gitu? Ya, jadi wargi Kota Bandung ya, mungkin sudah tahu jajaran kepolisian di Indonesia itu sudah melaksanakan yang namanya Operasi Ketupat. Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan yang diperintahkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh kepolisian di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat ada namanya sandi tersendiri, Operasi Ketupat Lodaya. Nah, kebetulan Kota Bandung adalah terkenal atau Jawa Barat terkenal dengan Maung Lodayanya. Makanya Operasi Ketupat Lodaya 2024. Nah, bagaimana terobosannya? Pak Kapolda memerintahkan semua jajaran kepolisian, para Kapolres agar membuat yang namanya pos pengamanan. Ada namanya pos pelayanan, ada namanya pos terpadu. Apa bedanya? Jadi kalau pos pengamanan adalah kita untuk mengamankan. Contoh arus mudik tadi atau arus balik. Jadi setiap ya katakanlah di mana ada kerawanan. Rawan apa? Bisa rawan kecelakaan, rawan macet maupun rawan kriminal. Makanya disitulah akan dibangun namanya pos pengamanan. Untuk Kota Bandung ada 32 pos pengamanan. 32. Ya, di dalamnya ada namanya pos terpadu. Terpadu apa bedanya? Kalau terpadu semua lengkap. Ada dinas kesehatan, ya kan? Ada dinas dari Dikbud, semua termasuk Satpol PP, Dishub, kesehatan, termasuk Pramuka, TNI, semua lengkap. Walaupun di pos-pos lain juga lengkap, tetapi di sini ada super lengkap. Karena apa? Contoh PMI ada mobilnya, tenaga kesehatan ada pengobatan gratis, dan itu namanya pos terpadu. Tapi kalau pos pelayanan kita tempatkan yaitu yang kita bisa melayani. Contoh misalnya di terminal. Kebetulan di Kota Bandung ada terminal Lewi Panjang, ada terminal Cicahem. Dan di situ namanya pos pelayanan. Orang yang akan mudik dilayani. Termasuk di stasiun. Orang yang akan mudik dan arus balik dilayani. Namanya pos pelayanan, bukan pos pengamanan. Jadi melayanan. Pak, saya mau wisata. Kebetulan Kota Bandung adalah kota wisata. Pak, saya pengen jalan-jalan di Kota Bandung. Kira-kira jalan Braga itu di mana ya? Tanya kepada polisi. Ya, supaya apa? Supaya tidak tersesat. Nih, karena polisi, jangan takut ya. Ya, jangan takut. Karena Polri hadir untuk memastikan rasa aman. Jangan takut. Kebetulan saya Kasat Bimas ya, jadi punya program kepada anak-anak pelajar. Programnya gini, bahwa polisi adalah sahabat anak. Jadi anak-anak, iya polisi itu sahabat anak. Jadi kita bersahabat dengan anak-anak itu, jangan takut lagi. Dan tolong kepada orang tua yang pendidikan dulu ya, bahwa kalau ada anak kecil nanti ditakut, jangan nangis ya, nanti ditangkap polisi. Wah. Nah, itu di pendidikan keluarga yang kurang tepat. Akhirnya anak setelah besar ngelihat polisi takut. Kenapa? Karena dari awal pendidikan keluarga sudah salah menerapkan. Berarti itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Makanya kami hadir di Satbimas itu menghimbau kepada orang tua murid, kepada anak-anak, jangan takut lagi kepada polisi. Karena polisi adalah sahabat anak. Begitu. Dengerin nih. Ternyata Pak Polisi itu kerjanya banyak, teman-teman kita tuh kadang menutup mata. Setelah dijelaskan ternyata mungkin ini tadi alasan kenapa saya ingin ngobrol sama Bapak. Boleh. Saya ingin tahu bahwa ternyata polisi itu nggak semengerikan yang kita bayangkan, karena pada intinya yang membuat kita dihukum itu diri kita sendiri. Betul. Makanya kepada saya katakan tadi kan, kita hidup di muka bumi adalah ibadah. Ibadah yang paling keren adalah hablum minan nas. Karena hablum minallah, Allah Maha Rahman dan Rahim. Sudah usah tidak dibahas lagi. Tetapi yang jadi kendala adalah saat hablum minan nas. Di situ ada faktor X yang membuat tadi orang takut sama polisi. Kenapa? Tidak usah takut, karena polisi memang betul. Pasal terakhir bahwa Polri adalah penegakan hukum. Itu kan yang terakhir, tapi yang pertama adalah pelindung, pengayom, dan pelayan dulu. Setelah tidak mau dilindungi, tidak mau diayomi, tidak mau dilayani, baru penegakan hukum. Karena udah nggak nurut. Contoh, Dek, nah tolong ya kalau jalan-jalan pakai helm. Nah, ternyata anak itu tidak kuat. Ditanya kenapa tidak pakai helm? Apa kepala ini lebih kuat dari aspal? Nah, tapi kalau kepala ini lebih kuat dari aspal nggak usah pakai helm. Tapi kalau kepala ini kalah dengan aspal ya harus pakai helm. Karena helm adalah alat pengaman. Jangan kalau ada polisi baru pakai helm. Jangan menyepelekan helm itu demi keselamatan betul, kita itu contoh sederhana seperti itu. Tapi secara menyeluruh kita tadi yang kita bahas dari awal sampai sekarang intinya Bandung kondusif. Alhamdulillah. Dan, pengamanan polisi di arus mudik, arus balik, semuanya berjalan dengan lancar. Amin, betul. Dan ini semua teman-teman kita bisa lancar di perjalanan juga.
andil polisi itu sangat besar. Betul. Kalau nggak ada polisi, saya pernah ngelihat ada sebuah video ketika polisi itu tidak ada, Pak. Ya. Ternyata di situ terjadi kegaduhan, Ya. keributan di mana-mana Betul. karena tidak ada yang peduli dengan Ya, kehadiran Polri. Betul. Ya. Makanya Polri selalu hadir untuk memastikan rasa aman. Jadi sekali lagi kami mengharap jangan menjauhi Polri. Harus berdekat karena kita harus bersahabat. Makanya tadi untuk anak-anak saya mengatakan bahwa Polri adalah sahabat anak. Begitu pula untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Begitu, Kang. Kalau yang ini tadi Ya. soal Polri sahabat anak, ini program Bapak sendiri? Enggak, program Kapolri. Kapolri. Iya, Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran bahwa terutama Satbimas itu harus datang, harus sowan, harus door to door, harus silaturahmi kepada warga masyarakat. Harus memberikan sosialisasi tentang pentingnya Harkaptibmas. Gitu. Tapi kalau kita pengen tahu nih tentang Ya. keseharian Ya. Bapak, kita pengen lihat di mana, Pak? Ada nggak sih channelnya? Oh, saya ada. Channel saya boleh dilihat di TikTok boleh. TikTok namanya judulnya Koboy Kabayan. Koboy Kabayan. Kabayan. Mau di YouTube juga sama Koboy Kabayan. Mau di IG juga sama Koboy Kabayan. Yang paling Artinya, aktif, Pak? Di mana yang paling aktif? ya saya yang paling aktif di TikTok. TikTok. Karena ikut hiduplah pada zamannya. Luar biasa. Ya. Nah, karena zaman sekarang adalah bermain zaman TikTok. Jadi saya bermain di TikTok. Tujuannya apa? Sosialisasi. Jangan melihat itu satu sisi kejelekannya aja. Ada Polri yang baik juga, ada Polri yang santun. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, Inna betul. waha qasama bainakum Betul. akhlaqakum kama Ya. qasama bainakum arzaqakum. Jadi sesungguhnya Allah itu membagi rezeki di antara kalian manusia. Betul. Sama sebagaimana Allah membagi akhlak. Ya. Rizki itu kan manusia itu ada yang diberikan kaya, Ya. ada yang diberikan miskin, katakanlah begitu. Ya. Begitu juga dengan akhlak. Ada yang diberikan baik, ada yang diberikan buruk. Artinya tidak kemudian bahwa orang itu polisi berarti dia begini-begini. Ya. Enggak. Masyarakat pun banyak loh yang Ya. kriminal tuh banyak yang melanggar hukum. Ya. Jadi kita nggak bisa teman-teman ngecek wah polisi mah gini nggak bisa. Semua itu sama. Ya. Tinggal kualitas pribadinya. Betul. Hubungan habli minallah itu yang diutamakan dari kemana? Karena Polri juga setiap hari Kamis itu ada yang namanya bin rohtal, yaitu pembinaan rohani dan mental untuk menumbuhkan tadi bahwa anggota Polri itu harus bijak, anggota Polri harus baik. Jadi Kapolres Tabes itu menggalakkan setiap minggu namanya bin rohtal. Nah, pimpinan, iya Pak Budi Sartono itu beliau merintahkan ke seluruh jajaran agar humanis, agar santun, agar baik. Kita harus menjadi role model, kita harus menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat. Itu perintah. Dan kami selaku Kasat Bimas juga mengingatkan kepada jajaran. Kebetulan saya Kasat Bimas mempunyai anak buah 151 Babin Kaptibmas. Luar biasa. Ya, itu siapa komandannya? Gue. Makanya disebut saya sebagai Koboy. Lu jangan macam-macam. Ya, Koboy itu adalah komandan Babin Oke. Itu singkatan sebenarnya. Keren, Koboy itu ada bukan, aja. tapi ya bukan karena penampilan ya, tetapi karena Koboy itu singkatan. Komandan Babin Oke. Jadi komandannya Babin di Kota Bandung adalah gue. Jadi ada 151 Babin Kaptibmas, artinya ada 151 kelurahan. Jadi setiap kelurahan ada polisi, namanya Babin Kaptibmas. Silakan warga masyarakat harus kenal dengan Babin Kaptibmas, karena Babin Kaptibmas itu tugasnya adalah ya ke masyarakat, silaturahmi, door to door, memberikan pelayanan, memastikan di wilayahnya aman. Kalau ada apa-apa, hubungi Babin Kaptibmas. Sekecil apapun informasi sangat berharga bagi Polri. Termasuk humas berarti ini Pak ya? Betul, bagian dari humas. Kita bagian dari humas. Kita lanjut ke Oke. next ini Ya. Pak bahasan Pak. Di Kota Bandung ini kan Pak, saya lihat itu ternyata geng motor tuh masih Ya. ada aja Pak. Ya. Dulu itu pernah terjadi, saya ngelihat baca beritanya di daerah saya, tapi kebetulan saya nggak ngerti nih Ya. di Cibenying Kolot Pak. Di Cibenying Kolot itu ada geng motor yang di situ sampai terjadi pembacokan. Saya lupa sih persisnya kapan. Nah, ini bagaimana Bapak sebagai Kasat Binmas menanggulangi itu Pak? Ya, kembali ke tadi, masalah kelompok-kelompok beradal bermotor yang mengindikasi katakanlah membuat resah warga masyarakat, Pak Kapolres Tabes Bandung saat langsung menjabat, beliau langsung menggalakkan namanya Tim Prabu. Nah, Tim Prabu inilah adalah pamungkas untuk kejahatan yang berintensitas tinggi. Juga beliau juga tidak hanya Tim Prabu, beliau juga menggalakkan namanya Patroli Perintis Presisi. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya kurang paham. Tim Prabu ini Bapak termasuk di dalamnya atau Bapak? Bukan, yang beda mengatas- lagi. Ya. Beda lagi. Kalau Tim Prabu adalah tadi tugas Polri kan 3. Preemptif, preventif, represif. Nah, represif inilah upaya paksa.
penegakan hukum. Ini yang membentuk Bapak atau Kapolri atau Bukan, terobosan kreatif Bapak Kapolrestabes Bandung. Kapolrestabes. Iya, Pak Kapolrestabes Bandung itu membentuk namanya satu tim, yaitu tim Prabu. Jadi kalau di Jawa Barat ini kalau sudah atau Kota Bandung, bahwa kalau udah bicara Prabu pasti terkenal. Ya, saya tahu itu di Net TV soalnya, cuman kan saya belum paham. Ya, jadi Pengen tim tahu Prabu sama itu Bapak. tadi tim yang menindak tegas, namanya represif. Kalau saya menghimbau, Betul. tolong ya setiap keluar rumah, tolong pastikan rumah dalam keadaan terkunci, listrik misalnya kan, dalam pastikan aman, air ledeng, kompor, itu tugas kami. Ternyata dia lupa, nah, berarti kan bukan tugas kami. tugas Bapak. Nah, Sudah tapi digugur ya korban. nanti ada patroli, namanya preventif. Oh, ada polisi, jadi penjahat tidak lagi berbuat. Tetapi ada polisi pun masih berbuat. Tadi ada kenakalan kelompok-kelompok motor. Berarti kan ada polisi masih cuek dia, masih minum-minuman. Nah, tim Prabu lah yang mengamankan. Jadi tim Prabu adalah tugas terakhir, tugas represif untuk mengamankan apabila sudah terjadi mengarah ke tindak pidana. Karena setelah digeledah itu pastinya apa tadi? Membawa sajam, Betul. terus minum-minuman keras dulu, minum obat-obatan terlarang, makanya diamankan supaya tidak melakukan perbuatan kriminal. Itu aja. Siap, mantap Pak. Ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang rada umum sih, tapi sekarang rada lebih ke khusus Pak. Ya. Pak. Soal hukum Pak. Bapak polisi, Ya. penegak hukum Bapak lebih tahu kan. Saya Ya. pengen nanya soal persaksian palsu Pak. Gimana Pak kalau misalkan kita memberikan persaksian palsu dalam sebuah sidang nih? Ya. Hukumnya gimana tuh Pak? Ya, kalau persaksian palsu itu kan tergantung kajian. Nah, kajian artinya setelah di berita acara pemeriksaan terpenuhi enggak? Karena apa? Kalau sudah terpenuhi unsur pidana bisa. Tetapi saat tidak terpenuhi unsur pidana tergantung alat bukti yang mengarah kepada hal tersebut. Jadi kita nggak bisa, oh ini termasuk kategori palsu. Nanti ada namanya ahli. Betul. Nah, ahli inilah yang mengatakan bahwa ini termasuk palsu atau tidak. Nah, Polri nanti akan melakukan upaya paksa dengan apabila ada ahli yang bicara terkait dengan tadi. Tapi kalau tidak ada alat bukti tadi, Polri nggak bisa. Karena apa? Karena Polri bekerja berdasarkan gitu kan fakta-fakta di lapangan. Tapi sebentar Pak, Ya. saya pengen nanya soal ini persaksian palsu tadi. Seandainya ini ada 4 saksi palsu, bukanlah kita katakan saksi beneran ya. Ya. 4 saksi beneran, terus tapi tidak ada bukti. Sedangkan ini tidak ada saksi tapi ada bukti. Jadi 4 saksi ini menyangkal bukti tersebut, tapi bukti ini sebetulnya bisa menyangkal 4 saksi tersebut. Kira-kira yang dipercaya oleh hakim atau secara hukum itu akan dibetulkan yang mana, Pak? Makanya tadi Polri itu bekerja berdasarkan fakta dan data di lapangan. Nah, kalau fakta dan data di lapangan oleh Pak Jaksa pasti ditolak. Ya kan? Meskipun saksinya banyak, Iya, Pak. bukan masalah saksinya, Pak. Ya tadi kan, mengarah nggak ke tindak pidana. Terpenuhi nggak unsur-unsur bahwa itu dinyatakan perbuatan palsu. Nah, berarti kan Misalkan ada gini, ahlinya tuh. Gini aja deh, biar teman-teman lebih tahu nih. Ada seseorang itu dianiaya. Dan ada 2 perspektif. Yang pertama, 4 saksi ini mengatakan tidak. Tetapi ada 1 bukti video, jelas dipukul kepalanya sampai memar. Nah, kira-kira dengan bukti 1 video dengan 4 saksi ini, Iya, makanya Polri nanti akan mengkaji. Ya akan mengkaji kan. Dikaji lebih dahulu. Ya, mengkaji dulu. Terpenuhi nggak nih unsurnya bahwa kategori tadi adalah kategori unsur tindak pidana. Terpenuhi nggak? Kalau tidak terpenuhi nanti ya nggak jadi. Betul. Katakanlah Tapi kalau begini. jadi terpenuhi unsur pidananya baru menjadikan alat bukti tadi. oke, katakanlah Pak gini, jika video ini itu sudah memenuhi unsur itu tadi, Ya. 4 saksi ini, Bukan, kalau video itu kan bukan, itu kan alat bukti saja untuk Alat bukti mendukung. saja. Iya, salah satu alat bukti untuk mendukung. Jadi bukan menjadikan bahwa itu menjadi harus jadi, tidak bisa begitu. Karena kan minimal 3 alat bukti. Jadi nggak bisa, hanya 1 saja nggak bisa. Salah satunya tadi ada saksi, ada alat buktinya apa, terus barang buktinya apa, terus tersangkanya siapa, korbannya siapa. Itu dulu dikumpulkan rumus segitiga itu. Kalau itu salah satunya tidak terpenuhi, nggak bisa gitu kan. Begitu aja. oke. Karena apa ya?
di masyarakat itu kan penyelesaian masalah itu tidak selalu dibawa ke pengadilan. Iya, tidak harus. Karena apa? bisa ditulis Karena tadi namanya restorasi justice. Ya, artinya tidak semua tindak pidana itu harus disidangkan. Tidak harus. Tergantung lihat tadi. Ya, artinya ya unsurnya atau dia sudah tidak menuntut lagi. Nah, tidak bisa. Kecuali kasus-kasus yang fatal. Misalnya contoh kasus pembunuhan misalnya kan. Ya, walaupun dia tidak menuntut, tetap Polri harus mengusut. Ibarat begitu. Pembunuhan Pak, penusukan aja saya sudah takut Pak. Ya, bukan contohnya. Jadi kalau hanya baru penganiayaan, pemukulan dan lain sebagainya, nanti Polri akan melihat dulu. Nah, karena setelah dipukul pun harus tidak bisa Polri begitu saja, harus dipisum dulu. Jadi yang menerangkan bahwa ini pukulan benda tajam atau tanpa alat itu dari dokter, keterangan ahli namanya. Nah, tidak bisa mengatakan, oh Pak saya sudah pukul. Kata siapa? Kata si dia. Coba alat buktinya apa? Terus menerangkan kata dokter, nanti bikin namanya hasil visum. Nah, dari hasil visum itulah Polri akan membuat juga berita. Dengan saksi berarti. Betul. Kita menjadi saksi, kita menyampaikan tetapi nggak ada bukti. Iya, makanya. Kalau saksi itu kan memperkuat alat bukti yang ada. Oh, saksi itu memperkuat alat bukti. Iya. Berarti kalau nggak ada alat bukti gimana? Ya susah. Berarti meskipun dia saksi, percuma dong nggak ada bukti? Iya kan, ya memperkuat saja. Kayak menyaksikan, tapi contoh nih, setelah contoh nih ada orang dipukul misalnya kan. Setelah mengatakan keterangan dokter bahwa itu belum dipukul karena itu terjatuh misalnya. Tapi ngakunya dipukul misalnya. Terus temennya kong kali kong, wah dia dipukul padahal jatuh misalnya. Berarti kan keterangan palsu. Keterangan palsu. Ya, nanti dokter yang mengatakan hasil visum itu. Jadi kita nggak bisa gitu. Karena Polri harus profesional. Kalau memaksakan itu oleh Pak Jaksa ditolak. Tidak P21. Berarti harus ini lah ya, mengikuti prosedur. Kalau yang memang merasa menjadi korban visum terlebih dahulu. Mengikuti prosedur yang lain. Kalau memang ada buktinya dikumpulkan. Itu juga dengan saksi. Saksinya siapa? Kalau ngomong juga nggak bisa ngomong. Dia punya dasar tersendiri. Ya, nanti coba oke ya saya ngomong. Ini buktinya Pak ada CCTV. Nah, itu juga CCTV sebagai alat pendukung saja untuk memperkuat bahwa yang bersangkutan tersangka atau tidak, bukan dan sama ini Mas menarik nih Pak. Banyak masyarakat itu yang mempermasalahkan soal pembegalan Pak. Ketika kita dibegal, kita melawan, begalnya meninggal, kita dipenjara Pak. Tapi kalau kita nggak melawan, kita bisa meninggal atau bahkan dirugikan dengan hilangnya nyawa. Minimal kendaraan kita Pak. Gimana itu Pak? Ya makanya saya katakan tadi, hiduplah pada zamannya. Sekarang ini kan era digital, era komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa segera lapor polisi. Supaya apa? Supaya alat bukti itu memenuhi unsur. Jangan sampai korbannya lapornya nanti. Akhirnya kan tersangkanya sudah kabur. Ya kan? Terus setelah divisum sudah tidak memenuhi unsur lagi. Pak boleh disebutin Pak, kalau di Kota Bandung tuh fast respon nomornya berapa Pak? 110 boleh. 110. Ya, itu sudah aplikasi di seluruh Indonesia. Jadi kalau Mas ini jalan-jalan ke Jogja, ke 110, pasti Polres Jogja. Mas jalan-jalan ke Cimahi, ke 110, pasti Polres Cimahi. Karena itu operator seluruh Indonesia. Lewat kemana? Kebetulan di Kota Bandung 110, itu pasti ya, Polrestabes yang akan menerima. Jadi begitu. Jadi kalau memang warga masyarakat yang mohon maaf misalnya kebetulan pulsanya habis, langsung 110 itu bebas pulsa. Karena itu adalah operator. Nanti dari situ operator akan mengarahkan ke polsek terdekat atau jajaran kepolisian terdekat. Contoh lagi jalan-jalan nih ke Dago misalnya melihat ada kelompok-kelompok motor atau yang mabuk-mabukan yang membuat nanti akan menjadi resah. Langsung aja 110. Nanti dari operator akan mengarahkan polsek Cobolong untuk segera ke TKP atau tim Prabu yang terdekat atau tim perintis presisi yang terdekat akan datang ke lokasi. Itu aja. Oke, soal ini nih hukum ternyata Pak ya, ternyata hukum kalau hukum di negara kita itu hukum apa namanya? Hukum positif. Nah, itu tuh ternyata ya, ada beriringan juga dengan hukum di dalam agama Islam Pak. Saya lihat. Jadi kalau di pengadilan nih yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Begitu juga dengan hukum di dalam agama Islam Pak. Jadi
yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Suka atau tidak. Mobil khusus nih, kalau misalkan kita salah sama Allah, kita tobat ngomong sama Allah ya kan. Kalau kita salah dengan sesama manusia nih Pak, sebelum kita bertobat kepada Allah, maka kita harus minta maaf terlebih dahulu kepada manusia tersebut, baru tobat kita terhadap Allah itu diterima Pak. Karena gini sekarang itu Pak, terkadang ya, terjadi ketika misalkan di sebuah tempat, di suatu tempat gitu kan, ada dua belah pihak yang bertengkar misalkan, dikumpulkan oleh mungkin orang yang di situ memiliki tempat lah istilahnya. Sini orang yang nuei istilahnya. Tetapi penyelesaiannya itu mungkin karena bukan hukum agama, tidak ada titik temu. Iya, bukan juga hukum positif, pengadilan. Ketika damai itu seperti terkesan didamaikan tanpa adanya pengungkapan kebenaran. Dan yang berbahaya itu ketika itu dipaksakan, maka suatu saat bisa terjadi lagi karena masing-masing itu tidak diberikan penjelasan bahwa ini adalah salah, ini adalah benar gitu loh. Menurut Bapak, di luar dua hukum tersebut, positif dan agama, baiknya gimana Pak ketika kita menyelesaikan secara kekeluargaan? Baiknya kita selaku umat manusia di muka bumi ini harus saling memaafkan dan sabar. Karena sabar itu adalah pondasi sebuah hukum umat manusia. Jadi sekali lagi ya kita harus belajar sabar dan ikhlas. Kalau tidak ada dasar sabar pasti akan mengungkit lagi. Kalau sudah sabar terus ikhlas ya sudahlah, ini sudah ketentuan Allah. Karena hidup ini yang mengatur Allah, bukan maunya manusia. Kenapa kita dihina? Ya karena Allah menurunkan itu. Daun jatuh saja kehendak Allah. Apalagi orang menghina kita. Terus kita mau tidak terima. Rasulullah itu setiap berangkat ke masjid dilempar itu sama masyarakat Taif itu, dilempar batu. Apa Rasulullah bela diri? Tidak. Apalah Rasulullah pendendam? Tidak. Malah Rasulullah memaafkan. Merinding saya dengan maksud tadi ngomong gitu. Tetapi terus kita apa yang kita tuntut? Kita ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Terus kita merasa paling hebat, merasa paling pintar di muka bumi ini. Enggak ada. Jadi kita itu harus bersabar, harus ikhlas. Malu sama Rasulullah kalau kita seandainya umat manusia. Tidak usah menuntut kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Pasrahkan kepada Allah. Iya, karena benar itu milik Allah, bukan milik manusia. Kalau milik manusia, manusia itu merasa benar. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan kita menuntut kebenaran di muka bumi. Karena benar itu hanya milik Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu hukum yang positif adalah gitu. Jangan apakah setelah ditahan terus dia akan sadar, tidak bisa. Belum tentu Pak ya. Tidak bisa karena jeruji besi, karena jeruji besi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah kepribadian kita. Bagaimana kita menerima takdir Allah. Kenapa kita dihina? Ini ketentuan Allah. Baru dapat nih. Ya. Orang di penjara belum tentu sadar. Belum tentu sadar. Justru malah bisa. Nah, kenapa? Ya karena yang di penjara itu tuh bukan hatinya, tapi akalnya. Akhirnya apa? Dia keluar dari penjara, dia akan balas dendam. Nah itu, makanya kembali ke tadi. Jangan bangga kita, sudah mempenjarakan. Belum. Itu belum seberapa. Tetapi bagaimana supaya dia memaafkan. Kan itu yang terpenting hakikatnya. Baik, luar biasa Pak. Ini sangat luar biasa. Pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat, semoga barokah. Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan dirinya. Saya yakin Bapak sibuk sekali. Kasat bin Mas. Orang ya Pak, ini sebelum saya itu saya pengen tahu nih Pak. Jadi Bapak itu Kasat bin Mas itu levelnya tuh setinggi apa sih kalau disamakan dengan pemerintah kota tuh Pak? Jadi Kasat bin Mas itu kan unsur pelaksana di lapangan. Nah, jadi kita ini pelaksana di lapangan, pimpinannya tetap Pak Kapolres Tabes. Tapi pelaksana di lapangan adalah kami selaku Kasat. Jadi Kasat ini pelaksana operasional di lapangan terkait dengan pembinaan kepada masyarakat. Itu tugas kami. Kalau dikaitkan dengan pemerintah kota, sebenarnya tuh levelnya tidak sama. Tetapi nggak apa-apa kalau disama-samakan ya sama. Ya contohnya kalau sama nih, kalau Kapolres itu dengan Pak Wali Kota. Misalnya kalau disamakan ya, berarti di bawah Wali Kota itu kan ada Sekda. Nah, Sekda itu kalau di kita Wakapolres. Iya. Di bawah Kapolres itu ada kabag-kabag kan di sana. Di kami juga ada kabag. Ada kabag Sumda urusan personelnya, ada kabag urusan operasional. Di bawah kabag itu bukan sejajar dengan kabag, ada namanya Kasat.
Kalau di kita, salah satunya saya Kasat Bimas, ada Kasat Narkoba, adalah Kasat Reskrim, Kasat Intel, ya kan? Nah, kasat-kasat itu operasional. Di sana juga ada Kadis, Kadishub, Kasatpol PP. Nah, itu tatarannya. Jadi, tapi tidak bisa disamakan seperti itu. Tetapi minimal kalau mau disetarapkan ya seperti itu. Begitu. Oke, luar biasa. Sekali lagi Ya. Bapak Story, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf nih kalau saya salah nyebut pangkat Oh, atau nggak apa-apa. Karena apa artinya sebuah pangkat dan jabatan? Betul. Kalau hidup ini tidak bermanfaat bagi orang lain. Makanya bagaimana kita mewarnai dunia ini agar hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Jangan merasa pinter, jangan merasa hebat. Karena kepintaran itu hanya milik Allah, kehebatan ini milik Allah. Kita hanya amanah dari Allah untuk melaksanakan kebaikan itu sesuai dengan porsinya. Karena Allah tidak akan membebankan kepada hambanya seandainya hambanya tidak mampu untuk memikulnya. Untuk itu berbuatlah sesuai dengan porsinya. Jangan menganggap kita melampaui yang sudah ketentuan Allah. Sabar itu indah pada waktunya. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Siap. Makasih teman-teman. Ini luar biasa banget pemaparan dari Bapak Sutori. Lebih ke Ustadz menurut saya. Pak, makasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian teman-teman podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.